Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya di channelnya Belanda Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih Satrio Piningit dengan judulnya Hitam Gelap Dunia Satrio Piningit. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya masyarakat awam siapa sesungguhnya Satrio Piningit dan bagaimana seluk-beluk kehidupan seorang Satrio Piningit. Satrio Piningit sendiri pada awalnya punya pengertian bahwa seorang Satrio Piningit adalah seorang Ratu Adil, padahal bukan. Seorang Ratu Adil otomatis harus melewati Satrio Piningit dulu sebelum menjadi seorang Ratu Adil. Jadi tidak langsung seorang Satrio Piningit, akan tetapi harus melewati beberapa tahap. Ada 5 tahap yang harus dilewati seorang Ratu Adil. Kenapa saya bisa berbicara demikian? Karena raja-raja terdahulu, baik itu Raja Sunda, Raja Jawa, Raja Bone, Raja Ambon, semuanya adalah kategorinya adalah seorang Satrio Piningit. Apa tuh seorang Satrio Piningit? Kita ulang kembali bahwa Satrio Piningit adalah orang yang digadang-gadang oleh leluhurnya untuk menjadi seorang Ratu Adil dengan keterikatan oleh aturan-aturan dari leluhurnya. Itulah seorang Satrio Piningit. Seorang Satrio Piningit bisa lulus menjadi seorang Matu Ratu. Seorang Satrio Piningit bisa tidak lulus, hanya menetap di Satrio Piningit saja. Akan tetapi ada juga yang dia turun menjadi kembali ke Budak Angon, bahkan ada yang kembali ke rumah sakit jiwa. Itulah seorang Satrio Piningit, bahkan ada yang terkapar, artinya meninggal. Jadi saudaraku, tidak semudah orang membalikan tangan seorang Satrio Piningit itu seperti ini, tidak semudah itu. Sulit, kalimatnya ada sisi gelap yang kita sama sekali tidak pernah tahu Satrio Piningit itu seperti apa secara khusus. Tapi kalau secara umum itu dapat terlihat, karena di beberapa Satrio Piningit sejak zaman dahulu, baik itu dari kerajaan Sunda Galuh, kerajaan Majapahit, Pajang, Sunda Galuh Pajajaran, kemudian dari Kesultanan Ambon, dari Kutai Kartanegara, banyak dari saudara kita dari Batak, dari Dayak, banyak sesungguhnya Satrio Piningit. Akan tetapi mereka mempunyai sisi gelap. Sisi gelap itu bukan perbuatan yang hitam, bukan. Sisi gelap adalah di mana dia harus melewati di saat-saat sangat miris. Kalau kita mah sangat menyakitkan, dia akan diuji lah seperti itu. Baik itu dari sisi ekonomi, dari rumah tangganya, kemudian juga dari keimanannya. Itu diuji. Orang lain akan melihat bahwa seorang Satrio Piningit pada umumnya seperti orang ada kelainan kejiwaan, bukan gila, bahkan aneh lah seperti itu. Itulah sisi gelap daripada seorang Satrio Piningit. Bayangkan, dari Budak Angon untuk menjadi seorang Satrio Piningit itu ada yang membutuhkan sampai 20 tahun. Itu dari Budak Angon ke Satrio Piningit, ada yang 20 tahun. Berbeda dengan tah keturunan Majapahit misalnya, atau tah keturunan Pajang, atau tah keturunan Sunda Galuh, atau tah keturunan Sultan di Ambon. Dia sudah memiliki silsilahnya, keluarganya sudah memiliki sejarah kerajaannya, maka dia dengan mudah naik ke tingkatan Pandeto Ratu. Nah, sedangkan orang umum, orang awam seperti orang-orang yang tidak tahu silsilah keluarganya, yang tahu hanya cuman ayahnya, ibunya, kakeknya, buyutnya, sudah itu mentok. Padahal salah satu syarat untuk menjadi seorang Satrio Piningit adalah mengetahui leluhurnya sampai 7 ke atas, bukan ke bawah, 7 turunan ke bawah, bukan, tapi ke atas. Jadi dirinya, ayahnya, kakeknya, bapaknya, kakeknya, terus lagi sampai 7 nama yang memang mempunyai garis keturunan, garis lurus.
Bedakan antara keluarga dengan keturunan garis lurus. Kalau garis lurus biasanya mewarisi sikap kemudian ilmunya itu mewarisi dari leluhurnya. Ada kesamaan lah, tapi bukan wajah, akan kesamaan dari sikap tindak tanduknya setiap hari. Itulah seorang Satwa Piningit. Nah, ketika dia memiliki sisi gelap, ini yang sulit untuk dimengerti. Banyak makian, banyak cacian, banyak hinaan yang dilemparkan masyarakat kepada seorang Satwa Piningit, dan masyarakat tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang Satwa Piningit. Hanya ada dua kategori. Apakah dia Satwa Piningit akan naik ke Pandeto Ratu, kemudian Matu Ratu, kemudian Ratu Adil, ataukah dia hanya di Satwa Piningit atau dia naik ke Matu Ratu. Dan sesungguhnya ketika dia memiliki kemampuan biometafisikanya yang sangat luar biasa, apalagi yang sudah mencapai kelasnya Nur Cahya, cahaya dari cahaya segala cahaya barangkali, itu yang jumlahnya hanya 19 orang, itu mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, yang sulit sekali untuk ditembus oleh siapapun baik lahiriah maupun batinnya untuk menyerang beliau secara, artinya untuk menguji kemampuan lahiriahnya gitu, kemampuan bela dirinya untuk pertahanan dirinya, baik terlihat oleh mata maupun yang di alam gaib, itu sangat sulit. Jadi sesungguhnya seorang Satwa Piningit itu dari mulai dia dari budak Angon naik ke Satwa Piningit itu sudah diuji dengan hal yang bersifatnya menyakitkan kalau bagi diri kita. Ucapan omongan masyarakat itu terhadap dirinya itu luar biasa. Bahkan ada beberapa orang Satwa Piningit yang di daerah Jawa Timur, ya Pasuruan itu komunikasi dengan saya itu sampai dia betul-betul sengsara, kemudian dibuang oleh keluarganya. Itulah sesuatu hal yang tidak terbayangkan, itu kemudian akan muncul sebagai salah satu ujian yang harus dihadapi dan harus dilalui oleh seorang Satwa Piningit. Maka sisi gelapnya itu lebih banyak daripada kalau kita itu sebuah kebahagiaan. Itulah di masa-masa seseorang dari budak Angon ke Satwa Piningit, kemudian juga ujiannya sangat luar biasa, apalagi dia mau naik ke tingkatnya Pandeto Ratu, sangat luar biasa. Dan tidak boleh yang namanya seorang Satwa Piningit itu mempunyai dendam, membicarakan orang, meninggalkan ibadah yang wajib, meninggalkan ibadah yang sunnah. Bisa bayangkan, kemudian dirinya sendiri itu dikungkung oleh waktu, oleh aturan yang diterapkan oleh leluhurnya, oleh agamanya, kemudian oleh negaranya. Ada 3 dimensi. Kalau bagi dirinya mungkin salah satu Piningit sejati tidak ada waktu untuk ngobrol dengan tetangga, itu gak ada waktu karena tugasnya luar biasa. Nah, salah satu kegagalan seorang Satwa Piningit naik ke Pandeto Ratu, apalagi Matu Ratu, adalah pengobatan. Ketika dirinya mampu untuk mengobati orang, kemudian dia selalu mengobati orang setiap saat dan waktu, di akhir zaman itu dia tidak akan mungkin naik menjadi seorang Pandeto Ratu, akan tetapi dia akan tetap di Satwa Piningit atau kemudian turun ke budak Angon. Nantinya itu kehidupannya itu di akhir tuanya itu akan mengalami keampalan. Bahkan anak dan keturunan akan mengalami keampalan dalam kehidupannya, baik ekonomi, pangkat jabatan akan mengalami penurunan. Karena ilmu yang digunakan oleh dirinya kebanyakan itu masih merupakan bantuan dari makhluk gaib sebangsa jin, belum sebangsa korin, belum sebangsa yang lain. Kalau saya lihat itu yang Satwa Piningit masih banyak yang seperti itu. Kalau tidak salah hanya 19 orang yang dia menggunakan korin, dan mungkin yang satunya lagi adalah malaikat. Tapi itu sebuah kemungkinan, saudaraku. Jadi sisi gelapnya seorang Satwa Piningit itu harus dia hadapi, kemudian juga dengan sebuah kesabaran, kemudian juga dia sendiri itu harus mempunyai sifat-sifat yang sangat luar biasa sabar. Ketika itu dilalui, maka dia akan naiklah dia ke kelas yang lainnya, ke Pandeto Ratu, Matu Ratu, baru Ratu Adil. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.